Bang Emrus, Anda melihat ini syarat muatan politis yang tadi dikatakan oleh Mas Guntur. Kalau dari perspektif politik seperti apa? Baik, saya pikir sebelum apakah muatan politik atau tidak, saya coba tanggapin dulu. Ya boleh. Berarti bahwa tidak siapnya KPK dan tidak hanya sekali ini, bukti buruknya manajemen KPK. Kalau sekali masih bisa lah silap, lupa. Ini berkali-kali katanya. Gitu loh, malu loh. Saya terus terang, saya termasuk yang beruntung, saya pernah panitia pansel untuk jabatan eselon di situ. Malu saya. Gitu loh. Masa orang tidak siap? Artinya bahwa dia kan lembaga negara. Ya. Dia kan pakai APBN. Dia punya staf. Masa persoalan pra peradilan tidak disiapkan? Hanya persoalan teknis tidak boleh begitu. Administrasi tadi kata. Iya, tidak bisa. Justru kalau memang persoalan administrasi tidak disiapkan, bukti hal kecil pun tidak mampu. Bagaimana hal yang besar? Ya Bang, harap. Jadi artinya ini persoalan teknis, ini persoalan administrasi. Hal kecil tidak bisa diselesaikan. Bagaimana persoalan perkara-perkara besar? Kan gitu konteks berpikirnya. Maka selesaikanlah perkara-perkara kecil baru masuk ke perkara-perkara besar. Artinya adalah menyelesaikan persoalan. Nah ini terus terang ketika dikatakan beliau tidak hanya sekali. Mohon maaf saya harus katakan betapa buruknya saudara-saudara yang ada di KPK itu. Manajemennya. Gak bisa begitu. Nah kemudian tadi dikatakan bahwa yang meninggal dipanggil. Kan dikatakan tadi oleh juru bicara KPK. Ya. Bahwa kami lakukan secara profesional. Profesional apaan? Dipanggil orang meninggal. Saya terus terang, juru bicara KPK sekarang itu jauh lebih baik yang kemarin. Siapa itu namanya sebelum dia? Bagus sekali yang kemarin. Kalau ini kan, ini adalah dikatakan bahwa profesional. Ada yang dipanggil yang udah meninggal. Coba bayangkan, apa dari kubur dipanggil orang seperti itu. Maka diperlukan ketelitian. Karena ini persoalan penegakan hukum. Tidak boleh sembarangan dilakukan. Teman-teman di KPK, kalau misalnya yang katakanlah tidak hadir di pra persidangan misalnya, tersangka masih bisa kita terimalah. Karena dia tidak sekuat tim yang ada di KPK. Apa pekerjaan yang ada di KPK itu? Eselon 1 deputi ada di situ. Eselon 2 ada di situ. Kepala Biro Hukum. Begitu. Bahkan saya pernah kritisasi. Kepala Biro Hukum itu harus memberikan kajian ilmiah kepada komisioner. Karena terus terang saya mengatakan, kenapa saya katakan diperlu kajian ilmiah oleh Biro Hukum? Biro Hukum ini kan orang akademisi, tidak penyelidik gitu kan? Mereka kaji secara independen keilmuan tersebut, sebab akibat, sehingga ketika sebelum ditersangkakan tanya dong Biro Hukum secara akademik supaya terlihat, sehingga kesan politik itu tidak muncul. Terus terang saya mengatakan, saya mau bongkar secara akademik. Apakah ada muatan politik? Sederhana, teman-teman mahasiswa. Ada dalam sosiologi yang dikenal proses sosial. Hubungan saling pengaruh antara hukum, politik, ekonomi. Tidak ada penindakan hukum, fenomena hukum di ruang hampa. Nggak ada itu. Jadi ada interaksi. Nah, behind the scene katanya tadi, ada interaksi di situ. Ya. Di belakang panggung. Kemudian kalau kita bicara di belakang panggung itu, coba kita cek dulu. Komisioner KPK kita yang lalu dan yang sekarang ini, yang membuat panselnya siapa? Nanda tangan. Presiden. Saya tidak persoalan Joko Widodo atau bukan. Artinya presiden itu jabatan politik. Saya ilustrasikan begini Bang. Kalau aku presiden, atau beliau presiden, Bang Harap presiden, ditunjuk saya pansel, saya akan baca kehendaknya kemana yang harus saya menangkan. Iyalah. Jadi oleh karena itu sepanjang pansel itu ditanda tangan oleh presiden, sepanjang itu kita ragukan independensinya. Saya kira mungkin Bang Purnomo dulu sering memprotes itu dulu gitu ya. Maksudnya gimana nih Bang Emrus? Artinya keputusan-keputusan yang dibuat harus sesuai dengan keinginan presiden begitu? Itulah yang disebut meta meaning. Jadi artinya bahwa bila dia presiden, aku pansel. Bisa nggak aku baca situasinya? Siapa yang diinginkan? Melalui mediator-mediator. Panggung belakang itu bermain, oleh karena itu saya menyarankan kepada jurnalis, bongkar dulu panggung belakangnya itu. Bagaimana proses seseorang itu menjadi komisioner. Karena syarat kepentingan politik. Baru kemudian dilihat di situ adalah fit and proper di DPR sana. Tentu yang sudah dimasukkan itu katakanlah 10 misalnya.
gitu ya, yang diloloskan 5 yang 10 ini udah 10-nya saya sebagai presiden. Yang mana mau kau buang DPR, udah punya gua yang 10 itu. Di situ membongkarnya. Jadi oleh karena itu, kalau dikatakan tidak ada politis, siapa bilang tidak ada politis? Belajarlah mereka itu sosiologi, para komisioner itu. Jadi terus terang saya mengatakan ini yang harus kita bongkar di Republik ini. Jadi oleh karena itu, misalnya kita masuk kasus Hasto, gitu ya. Bisa kita, artinya sudah 5 tahun yang lalu. Ya. Kenapa enggak dari awal? Tahun pertama dan lain-lain. Dan saya tidak pernah lihat KPK mengatakan 2 alat bukti sudah kami temukan kemarin atau 3 tahun yang lalu. Tunggu sebentar, saya mau katakan. Ya. Artinya bahwa kalau alat bukti itu ditemukan 4 tahun yang lalu, kok sekarang? Ya. Atau baru sekarang? Apa pekerjaanmu? Nah, yang kedua, kita melihat bahwa apakah benar-benar kasus korupsi ini karena pakai dan atau. Dan yang terakhir saya mau katakan pada sesi ini, sudahlah KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan tentang penggunaan keuangan negara, gitu kan? Utamakanlah yang besar-besar itu, yang ratusan miliar. Jangan, kalau Hasto kan kalaupun itu ada kesalahan tidak sampai 1 M lah. Jadi oleh karena itu nuansa politiknya susah untuk kita katakan tidak ada nuansa politiknya.